Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat tulab, hadha al-yawm insyaallah sanadrus ad-dars ar-rabi' fi al-mawdu' anshitah fil bait. Qad darasna anshitah fil bait al-awwal wal an nadkhul fi anshitah fil bait ats-tsani. Kita sudah belajar kemarin tema ansyitoh fil bait yang pertama, kegiatan di rumah yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan di rumah yang kedua. Nah, seperti yang Pak Bukhari katakan di pekan lalu di pertemuan Zoom, bahwasanya di pekan ini kita akan sama-sama mengerjakan tadribat atau latihan di buku lafaz book tema ansyitoh fil bait 2. Tapi sebelum itu kita murajaah dulu kosakata yang ada di ansyitoh fil bait 2 ini. Ya, kita masuk. Yang pertama adalah tarwi. Tarwi. Kalau di buku yang baru tasqi. Tasqi. Ya, kalau tak di awalnya ini berarti pelakunya siapa? Pelakunya hiya. Kemudian kosakata yang kedua turatibu. Turatibu. Artinya merapikan. Kosakata ketiga tajuffu. Tajuffu. Iya. Tajuffu di sini artinya sedang ngapain? Iya, sedang menjemur baju, bukan sedang ngambil mangga ya. Tajuffu. Selanjutnya yadhabu. Yadhabu. Artinya adalah pergi. Selanjutnya adalah yushahidu. Yushahidu. Nah, kalau dilihat dari sini yushahidu itu diawali dengan huruf ya, artinya huwa. Nah, yushahidu menonton atau menyaksikan. Kalau saya menonton televisi berarti ana usyahidu tilfaz. Oke, kita lanjutkan. Takwi. Takwi artinya sedang menyetrika. Nah, setrika bahasa Arabnya itu mikwah. Mikwatun. Mikwah, bukan mie goreng ya, mikwah. Selanjutnya di sini kita lihat tuzayyin atau tuzayyinu. Tuzayyinu artinya sedang berhias. Kalau yang berhias huwa yuzayyinu. Kalau saya yang sedang berhias uzayyinu. Oke. Selanjutnya adalah yajma'u. 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 Selanjutnya turaji'u. Turaji'u mengulang pelajaran. Kalau yajma'u berkumpul. Selanjutnya yaghsilu. Yaghsilu sayyarah. Jadi dia sedang mencuci mobil. Kalau mencuci pakaian yaghsilul malabis dan sebagainya. Nah, kosakata 10 kosakata ini dihafalkan karena dalam berbahasa itu kosakata sangat penting sekali. Ibaratnya kalau kita berbicara bahasa asing tidak hafal kosakata itu kan membingungkan. Makanya kosakata sangat penting. Pak Bukhari pesan buat anak-anakku semuanya punya buku saku kecil untuk khusus kosakata. Apa saja yang di rumah, kata benda, kata kerja yang di rumah ditemuin, dicoba dicari bahasa Arabnya, kemudian boleh dipraktekkan sama ayah bundanya, sama abi dan uminya, berbicara bahasa Arab. Misalkan sedang makan kemarin makan siang, ana atagodda. Seperti itu aja sudah mempraktekkan atagodda makan siang. Karena bahasa kalau tanpa dipraktekkan itu seperti kita punya pisau tanpa diasah, lama-lama akan tumpul dan berkarat. Ya, di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang subjek ataupun pelaku yang melakukan pekerjaan. Kalau saya pakai hamzah, kalau anta pakai awalan ta, hiya juga pakai awalan ta, kalau huwa pakai awalan ya, kemudian kalau anti awalan ta, kemudian tambahan ya sama nun di ujungnya. Misalkan pergi, adhab di sini berarti tadhabina. Dari yadhab jadi tadhabina. Kemudian ada kata-kata tanya. Nah, kata-kata tanya yang mengawali kata kerja.
Kata tanya yang mengawali kata kerja adalah diawali misalkan dengan kata madza. Madza itu artinya apa? Madza itu artinya apa? Iya, Pak Bukhari ngasih tahu bukan hanya. Madza itu artinya apa? Paham ya? Oke. Madza artinya adalah apa? Nah, madza taf'al? Apa yang kamu lakukan? Nah, berarti kita menjawabnya yang sedang kita lakukan apa? Misalkan kalau sedang membaca, ana aqra. Nah, kemudian juga kata tanya yang disandingkan dengan kata kerja bisa juga dengan kata mata. Mata itu artinya kapan. Kalau pertanyaan mata, kapan, maka berkaitan dengan waktu. Misalkan, mata tadhhab ilal madrasah, kapan kamu pergi ke sekolah? Maka jawabannya, adhabu ilal madrasah as-sa'ah as-sabi'ah. Atau mata tusallil fajr, kapan kamu sholat subuh? Usallil fajr indal fajr atau indas subuh. Kapan kamu sholat subuh? Saya sholat subuh ketika fajar. Nah, biasa diawali jawabannya itu dengan menggunakan jam atau ada kata-kata ciri khusus yaitu inda. Itu berarti dia menunjukkan kapan ataupun waktu. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah aina. Aina. Aina itu dalam bahasa Arab artinya adalah di mana. Kemarin kita sudah belajar aina. Misalkan aina tadrus? Adrusu fil madrasah. Di mana kamu belajar? Saya belajar di sekolah. Aina ini merupakan kata tanya yang menanyakan tempat. Maka kita menjawabnya dengan tempat dan tanda-tandanya, ciri-cirinya jawabannya dengan kata fi, di. Ya. Nah, di sini kita masuk ke halaman 33. Halaman 33 ya. Nah, di halaman 33 ini jadi membuat kata tanya. Membuat kata tanya dari jawaban yang ada di sini. Ada juga yang membuat jawaban dan yang sudah ada pertanyaan di sini. Nah, di sini menggunakan kata tanya, misalkan kalau misalkan ada inda ketika berarti dia menanyakan kapan atau waktu. Maka kata yang tepat di awal di sini adalah dengan apa? Ya, mata. Kemudian yang kedua, ada jawaban dengan menggunakan fi, di. Fil masjid, di masjid. Berarti ini tempat. Nah, kata tanya yang tepat adalah apa? Mada, mata, atau aina? Iya, jawabannya adalah kata tanya yang tepat adalah aina. Usallil fajar fil masjid. Saya sholat subuh di masjid. Maka kata tanyanya adalah di mana kamu sholat di masjid atau kapan kamu sholat di masjid? Apa yang kamu lakukan di masjid? Nah, nanti silakan dijawab, ditulis di sini jawabannya. Kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ciri khas banget kita sudah belajar dari kelas 3 ini. Kalau ada jawaban dengan menggunakan la atau dengan menggunakan na'am, la itu artinya tidak, na'am itu artinya iya, maka jelas kata tanyanya adalah dengan menggunakan hal, apakah. Ini jawabannya la, tidak, la anamu ba'da shalah, saya tidak tidur setelah sholat. Maka kata tanya yang tepat apa? Apakah? Nah, gitu. Apakah kamu tidur setelah sholat? Jawabannya tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Kemudian nomor 4 menggunakan kata madza yang tadi. Apa? Madza taf'alul an? Apa yang kamu kerjakan sekarang? Nah, dilihat gambarnya nih. Lagi ngapain dia? Oh, lagi baca. Oh, lagi baca. Tulis berarti di sini apa yang sedang dilakukan. Kemudian nomor 5, mata tadhhabu ilal madrasah? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Titik, jam 7 pagi. Jam 7. Nih, as-sa'ah as-sabi'ah, jam 7. Berarti di sini tinggal dilengkapin. Kalau ditanyanya kamu, jawabnya saya. Ini ditanyanya jawabannya saya, berarti pertanyaannya adalah kamu. Ini halaman 33 dikerjakan. Jadi yang Pak Bukhari jelasin di sini otomatis yang akan dikerjakan di buku lafaz book. Saya ulang, untuk kata tanyanya adalah bisa menggunakan dengan mata, ditandai dengan ini inda ketika jawabannya biasanya menggunakan menunjukkan waktu, atau aina di mana, dan di sini menunjukkan fi, jawabannya fi, ada kata menunjukkan tempat. Fi, fil masjid, di masjid. Ada lagi kata tanya dengan menggunakan hal, apakah. Jawabannya gampang, dia antara dua. Kalau enggak na'am, ya la. Kalau enggak iya, tidak. Kalau na'am, anamu ba'da shalah. Kalau di sini la anamu ba'da shalah. Berarti sini menggunakan hal. Yang keempat dengan menggunakan madza, apa. Berarti kegiatannya
Yang nomor 5 tadi sama seperti nih, yang nomor 1. Mata, nah ini tulisannya begini. Mata tadhhabu ilal madrasah. Pak, tulisan aina gimana, Pak? Tulisan aina ada di halaman 32, boleh dilihat. Ya, selanjutnya halaman 34 juga dikerjakan. Nah, sil. Di sini disuruh menyambung. Ini paling enak banget. Yang perlu Pak Bukhari jelaskan di sini adalah kosakatanya saja. Yang nomor 1, boleh sambil bawa pensil ya. Boleh diterjemahkan atau nanti boleh buka kamus, itu lebih bagus. Yaghsilu. Yaghsilu ada di halaman awal. Kemudian yajlisu. Yajlisu itu duduk. Yaftahu. Yaftahu itu artinya membuka. Miftah itu kunci. Miftahul jannah, kunci surga. Kalau yaftah, membuka. Al-Fatihah, surat pembuka. Kemudian selanjutnya yaqra'u. Sudah ada ya. Kemudian yadrusu. Belajar. Yarsumu. Menggambar atau melukis. Kemudian yadkhulu. Masuk. Kemudian yusalli. Sudah. Yaktub. Menulis. Yaknus. Menyapu. Nah, sekarang jawabannya saya Pak Bukhari urutkan. Alal kursi. Ala di atas, al kursi, ya kursi. Jadi kursi itu dari bahasa Arab kursi. Kemudian Al-Quran, sudah tahu ya. Al-Malabis, sudah ada di mufradat sebelumnya. Al-Arabiyyata. Kemudian Al-Jum'ah fil masjid. Salat Jumat di masjid. Kemudian Al-Bab, pintu. Kemudian Al-Ghurfah, kamar. Kemudian Al-Fasl, kelas. Al-Khat, catatan atau tulisan. Tulisan tangan, catatan. Ini khat, khat, al-khattu. Kemudian al-baitu, bait, insyaallah sudah tahu artinya bait. Nah, ini kita tinggal tarik garis. Misalkan nomor 1 yaghsilu, mencuci. Nah, apa yang mau dicuci di sini? Yang paling tepat. Jadi dipilih yang paling tepat. Oh, mencuci pakaian berarti al-malabis. Tarik garis seret, selesai. Nah, di sini misalkan lagi yaktubu, menulis. Menulis apa? Al-khat, yaktubul khatta. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk halaman 34 insyaallah mudah dikerjakan, yang penting tahu artinya. Tadi sudah Pak Bukhari jelaskan satu-satu. Ya, kemudian di halaman selanjutnya latihan halaman 37. Nah, halaman 37 ini cara mengerjakannya juga insyaallah gampang. Kok bisa? Nah, Pak Bukhari jelasin. Akmil kama fin namudaj. Jadi melengkapi seperti di contoh ini, dalam kotak ini ada contohnya. Al-qalam, garis miring, al-kitab, alal maktab. Qalam, pulpen, al-kitab, buku, alal maktab, di atas meja. Nah, di sini tugasnya cuma menambahin ini. Harfu waw, harfu wa. Artinya dan. Wa itu artinya dan. Jadi cuman garis-garis miringnya diganti wa. Al-qalam wal kitab alal maktab. Pulpen dan buku di atas meja. Pak kasih contoh satu lagi. Oke, kasih contoh nomor 1. Al-qamar, garis miring, asyams fis sama. Al-qamar itu bulan, asyams matahari, fis sama di langit. Maka di sini garis miringnya diganti wa. Ditulis di sini al-qamar wasyamsu fis sama. Nah, selesai urusan. Jadi diganti hanya wa, dan ditulis lagi. Seperti itu. Kemudian latihan halaman 36. Oh, Pak Bukhari nggak urut ini. Maaf. Ini halaman 36. Jadi halaman 36 tata cara mengerjakannya adalah, nah ini membuat soal dan membuat jawaban. Ini dari sekian banyak latihan, hanya ini yang agak sulit menurut Pak Bukhari. Tapi insya Allah kalau misalkan mengikuti dari sini akan gampang mengerjakannya. Jadi membuat kata tanya yang pelakunya adalah kamu, jadi yang ditanya adalah kamu, kemudian jawabannya adalah saya. Al-mithal, aina tusallil fajar? Kita lihat di sini gambar yang paling kanan di barisan kanan ini adalah gambar untuk pertanyaan. Gambar yang paling kiri adalah gambar untuk kelompok jawaban. Maka dari kanan dulu kita lihat untuk dibuat pertanyaan ada orang salat. Maka pertanyaannya adalah aina tusallil fajar? Di mana kamu salat subuh? Nah, di sini di kiri jawabannya masjid.
Maka di sini usallil fajr fil masjid, saya salat subuh di masjid. Ingat-ingat kalau kata tanyanya kamu, jawabannya saya. Sama ini semuanya kamu, saya, kamu, saya, kamu, saya, kamu, saya, kamu, saya. Nah, ini menanyakan tempat semuanya. Ada musalla, ada al-ghurfah, kamar, ada al-hammam, kamar mandi, ada al-bait, rumah, ada al-fasl, kelas. Pak Bukhari kasih contoh lagi untuk yang paling bawah. Nah, paling bawah, biar bonus ya. Jadi, dari kata-kata yadrus, kalau yadrus huwa, maka ganti ke kamu. Jadi pakai aina. Semua pertanyaannya menggunakan aina. Karena di sini menunjukkan tempat semua. Aina tadrus al-lughah al-arabiyah atau aina tadrus al-arabiyah atau langsung aja aina tadrus tanpa objeknya bisa juga. Maka jawabannya langsung adrusu fil fasl. Adrusu fil fasl. Ada kata fi. Adrusu fil fasl. Ini fil bait, ini fil hammam, ini fil ghurfah, ini fil musalla. Ini membaca, ini menyaksikan televisi, menonton televisi, ini mencuci baju, ini tidur. Insyaallah bisa ya. Jadi buat pertanyaan dan buat jawabannya sekaligus di sini. Pelan-pelan saja mengerjakannya, yang penting benar. Kata tanyanya yang ditanya adalah kamu, kemudian yang menjawab adalah saya. Oke. Kita lanjutin halaman 38. Halaman 38 kalau tadi menggunakan wa, di sini stripnya diganti au. Jadi kita akan menggunakan huruf yang menyatukan dua pilihan. Jadi huruf untuk memilih. Kalau yang tadi wa itu menyatakan dua-duanya. Misalkan al-qamar wasyams fis sama, jadi baik bulan ataupun matahari itu di langit. Nah, kalau di sini di halaman ini jadi kita menggunakan pilihan au, menggunakan kata au. Au itu artinya atau. Atau. Jadi garis miringnya diganti kata au atau atau. Ditulis di sini misalkan contohnya ya'kulu syarif, syarif memakan al-lahm, daging, au al-burtuqal atau jeruk. Syarif makan daging atau jeruk. Burtuqal itu jeruk. Pak Bukhari kasih contoh lagi nomor 5. Yaqra'u Kamal. Nah, Yaqra'u Kamal. Kamal membaca al-jaridah. Jaridah itu koran. Au as-sahifah atau lembaran. Ini majalah, ini koran. Al-majalah ya majalah. Kalau jaridah itu biasanya koran. Sahifah itu bisa juga dimaknakan koran, hanya saja dia berlembaran. Jadi dia baca tinggal garis miring ini diganti kata au atau au. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu ya kalau wa dalam bahasa Arab itu artinya dan, kalau au itu menyatakan pilihan, atau au itu atau, enak ngapalinnya, au atau. Sip. Nah, halaman 39 seperti biasa pamungkasnya tadi sudah latihan nulis, sekarang dibaguskan lagi nulisnya. Kita nulis ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku qarib, dekat. Sesungguhnya aku amat dekat. Jadi Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Nah, ini ditulis dengan rapi beserta surat dan ayatnya dalam kurung Al-Baqarah ayat 186. Ya, kita review dari awal. Latihannya halaman berapa saja? Disimak. Ya, latihannya halaman 33, kemudian halaman 34, kemudian halaman 37, 36, ya berarti 33, 34, 36, 37, kemudian 38 dan 39. Ada berapa latihan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 latihan berdasarkan halamannya tadi. Kemudian kapan mengumpulkannya? Nah, mengumpulkannya, Bukhari lihat tanggal dulu. Jadi dikumpulkan maksimal hari Jumat. Hari Jumat itu tanggal berapa? Tanggal 11. Jadi ada waktu mengerjakannya sekitar 3 hari. Hari Jumat tanggal 11 maksimal jam 12 malam dikumpulkan di Google Classroom-nya. Cara mengumpulkannya bagaimana? Cara mengumpulkannya,
Jadi latihan yang sudah dikerjakan itu dipoto cekrek, kemudian 6 latihan ini dijadikan satu. Jadi kayak di apa ya bahasanya jadikan satu itu di apa ya namanya? Bukhari lupa. Di kolase, dijadiin satu, di kolas begitu. Nah, setelahnya baru diupload. Kalau satu-satu file juga bisa, cuma nanti ngoreksinya lumayan. Mendingan jadi satu saja, langsung Pak Bukhari bisa nilai di situ. Kalau ada salah, Pak Bukhari langsung bisa koreksi. Biasanya kalau salah nanti akan Pak Bukhari edit, biasanya Pak Bukhari tulis atau Pak Bukhari lingkarin yang salah itu apanya, dan baru nanti Pak Bukhari kembalikan. Ya, seperti itu anak-anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi santri-santriku semuanya. Allah kasihkan kemudahan, keberkahan dalam menuntut ilmu, dan Allah jadikan anak-anakku semuanya ini ada yang solih solihah, anak-anak yang bertafakuh fiddin, yang diberikan pemahaman dalam agama, pemahaman yang dipermudah oleh Allah, dan ilmu yang bermanfaat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Bukhari tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan terakhir hari Jumat tanggal 11 jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.